Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, izinkan saya untuk absensi ya, tidak hadiran anak-anak sambil mengenal. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Uswatun Hasanah. Sudah kenal? Sudah. Nah, sekarang gantian saya yang kenalan dengan kalian. Nah, pelajarannya masih sama ya, anak-anak. Saya panggilnya anak-anak saja. Jadi saya sudah nggak tua sih, tapi nggak seumuran lagi. Nah, saya tanya sebelumnya. Kemarin belajar tentang materinya apa? Adab sholat. Ya, sama ya. Sekarang kita juga akan belajar tentang adab sholat dan zikir. Oke, akidah akhlak kelas 7. Baik. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang adab sholat dan zikir pada kali ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi ini. Oke. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian adab sholat dan zikir. Ya, diharapkan anak-anak mampu setelah pelajaran ini selesai, mampu menyebutkan pengertian adab sholat dan zikir. Yang kedua apa? Menyebutkan adab sebelum dan sesudah sholat. Ya, menyebutkan adab sebelum sholat tuh apa saja adabnya, kemudian saat sholat adabnya seperti apa, kemudian yang ketiga sesudah sholat itu adabnya seperti apa. Diharapkan anak-anak mampu untuk menyebutkan tadi. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar yang akan saya tampilkan berikut ini ya. Kemudian nanti ada yang menanggapi dari dua gambar yang berbeda. Gambar sedang apa itu? Sholat. Oke, betul, sedang sholat. Sama-sama sedang sholat. Coba sebutkan, siapa yang mau menyebutkan perbedaan dari dua gambar tersebut? Boleh? Perbedaannya apa? Yang satu kenapa? Yang satu kenapa? Ya. Oh ya, Zura, silakan. Oh, yang satu sholatnya seperti ini. Oh, yang satunya lagi sholatnya seperti ini. Yang gambar satu sholatnya khusyuk dan yang gambar dua sholatnya kurang khusyuk. Oke, betul ya. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Zura. Oke. Yang satu khusyuk dan yang satu kurang khusyuk, atau sholatnya sambil bermain. Allah. Udah, coba kita lanjut saja. Yang kedua tidak usah. Pengertian adab. Sebelum kita bahas tentang pengertian adab itu apa? Ada yang bisa jawab? Apa itu adab?
Yang keras apa? Oke, Mas Ramdan, apa tadi? Perilaku, betul ya. Adab itu perilaku yang dilakukan seseorang itu merupakan adab. Adab adalah tata cara, sopan santun dan etika dalam beribadah kepada Allah. Etika, perilaku itu sama saja. Tata cara kita, bagaimana kita bersikap, nah itu merupakan adab. Apa dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang adab sholat? Sholat kita bahas sholat dulu ya. Adab sholat. Nah, saya lupa menyebutkan di sini ada dalam ayat 45. 45 ini dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Nah, kita garis bawah yang sini. Inna sholata tanha 'anil fahsya iwal munkar. Ini perhatikan di sini apa artinya inna sholata? Apa artinya inna sholata? Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan sahih, betul. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, betul. Tanha, mencegah anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan yang munkar. Misalkan apa ya contohnya, dia tidak pacaran. Nah, ini salah satu dari bentuk sholat yang benar. Sholat yang benar kan ini tadi mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, pacaran ini merupakan perbuatan yang mungkar. Nah, kalau kita masih pacaran, berarti sholat kita dipertanyakan apakah sudah bagus, apakah cuma sekedarnya saja, atau apakah masih bolong-bolong. Insya Allah santri sini semuanya tidak bolong-bolong. Paham ya? Ini dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya, apa sih adab-adab sholat? Nah, dan apa sih adab-adab zikir itu? Nah, kita akan bahas selanjutnya ini. Perhatikan, coba kita lihat adab sholat. Mas Rizky disebutkan nomor 1 adab sholatnya apa? Dibaca. Mas Rizky dulu ya. Wudu dengan benar. Oke, Feli yang kedua apa? Kemudian ketiga Saura. Khusyuk dan tenang. Khusyuk dan tenang. Zura. Tidak banyak gerak. Rara. Zikir dan doa. Siapa lagi ya ini? Faiza. Tidak tergesa meninggalkan tempat. Oke, tidak tergesa meninggalkan tempat sholat gitu ya maksudnya. Coba dari ke-6 ini, manakah yang sebelum, manakah yang saat, dan manakah yang sesudah? Mas Lintang mungkin menyebutkan yang sebelum itu apa saja? Wudu dengan benar, betul. Apalagi Mas Lintang? Oke, betul ya. Yang adab sebelum sholat itu yaitu wudu dengan benar. Karena wudunya tidak benar, maka sholatnya tidak sah, betul. Kemudian pakaian bersih dan menutup aurat. Ya, pakaian bersih itu bersih dari apa maksudnya? Bersih dari najis ya. Kalau misalkan terkena debu itu tidak mengapa. Debu itu juga apa namanya? Mensucikan, itu tidak termasuk najis. Selanjutnya adab zikir. Yang pertama coba sebutkan bareng-bareng.
Suara lembut dan tenang. Kedua, Tidak bercanda. ketiga, Tenang dan tidak tergesa-gesa. keempat, Menyebut nama Allah dengan ikhlas. menyebut nama Allah dengan ikhlas. Lanjut yang berapa ini? Yang terakhir apa mungkin? Hikmah menerapkan adab ibadah. Tentu ibadah akan lebih khusyuk dengan kita memaknai ibadah tadi. Oke, terima kasih. Kita belum selesai. Habis ini kita akan melakukan diskusi. Di sini ada pertanyaan sebelumnya? Boleh bertanya apapun. Silakan bertanya. Ya? Tidak ya? Paham berarti semuanya ya? Insya Allah paham. Kita akan bagi menjadi 4 kelompok ya, 3, 3, 2, 2. Nggak apa-apa ya yang laki-laki 2, 2. Ya, oke. Yang perempuan 3, nggak apa-apa. Gimana? Ditanyakan? Bingung? Enggak ya. Oke. Oh, sudah selesai yang itu. Boleh cari di buku, boleh. Ayo silakan maju kelompok 1. Boleh? Sudah siap? Sudah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, bagus. Contoh 1, yang nomor 3, berzikir dengan suara keras dan bercanda. Itu tidak beradab karena harus serius dan tidak bercanda. Oke, boleh. 4, tenang dan menundukkan pandangan saat sholat. Itu beradab karena membuat sholat lebih khusyuk. Nomor 5, segera keluar tanpa berdoa setelah salam. Tidak beradab karena tidak beradab diutamakan berzikir terlebih dahulu. Oke, boleh. Bagus. Oke, baik. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Saya pinjam dulu. Oke, saya tambahkan sedikit ya untuk menyebutkan ini sebelum sholat. Pertama, kedua, biar jelas ya poin-poinnya ya. Saat sholat itu apa saja? 1, 2, 3, paham ya? Yang ketiga juga sama seperti itu. Nomor 3, menurut kalian mengapa menjaga adab dalam sholat dan zikir sangat penting? Nah, menurut kami tambah seperti itu. Paham ya? Ini kan langsung jawabannya kalian. Nah, kalian tambahi menurut kami supaya amal ibadah diterima oleh Allah. Gitu kan menurut kalian kan? Betul kan? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang berani masuk ke depan. Ya, silakan kembali. Salam dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup baik ya untuk kelompok 2, beri tepuk tangannya. Makan. Oke. Ya. Siapa lagi yang sudah siap? Oke. Kalian presentasikan sampai kegiatan 2 saja ya. Yang kegiatan 3 nanti saya yang tanya. Boleh, silakan. Udah? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawab ya, yang ketiga saya yang bertanya. Bagaimana perasaan kalian setelah memahami adab sholat dan zikir? Senang, karena kita bisa tahu adab sholat dan zikir yang benar dalam beribadah. Oke, yang kedua, adab apa yang akan kamu terapkan di rumah mulai hari ini? Adab sholat dan zikir. Oh ya. Oke, yang terakhir, doa singkat apa yang kamu ucapkan? Sebutkan doa satu saja yang singkat yang kamu ucapkan setelah sholat. Berzikir dan doa untuk kedua orang tua. Oh ya, berzikir dan doa untuk kedua orang tua. Coba sebutkan doa untuk kedua orang tua. Sebutkan bersama-sama. Rabbil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, kita masuk doa ya, doa ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tidak ada koreksi, semuanya bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Ada teman-teman yang mau bertanya kepada kelompok 3? Walaupun tadi ada yang bertanya ya. Oh iya apa? Gini kamu Pak Feli. Tidak ada? Oh, tidak ada, silahkan bisa ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 beri tepuk tangannya. Dan beri tepuk tangan. Oke. Belum ditutup. Ya, silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menuju kursinya masing-masing. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Gimana pelajaran hari ini? Gimana perasaannya? Senang. Beneran senang ya ini ya? Ya, alhamdulillah kalau senang. Kemudian ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan pada kali ini, saya simpulkan lagi ya tadi adab yang baik ketika sholat tadi sudah disebutkan. Ketika sholat harus khusyuk, kemudian ketika selesai sholat tidak boleh tergesa-gesa gitu ya. Kemudian apa lagi? Berzikir dengan nama-nama Allah dengan ikhlas gitu ya. Saya tekankan lagi ini dalam surat Al-Ankabut ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sebaiknya kita sebagai seorang muslim dan muslimah untuk memohon pertolongan kepada Allah. Mohon pertolongan apa? Untuk ibadah kita supaya istiqomah, supaya bisa khusyuk seperti itu. Karena tanpa pertolongan dari Allah kita tidak bisa apa-apa. Semua yang kita lakukan dari bangun pagi tadi kita bisa bangun ya tentunya karena pertolongan Allah kita bisa bangun pagi, bisa sholat berjamaah dan sebagainya itu tadi ya. Kita ice breaking dulu ya. Apa ice breakingnya? Tepuk semangat. Oke. Enggak ya, tepuk semangat harus semangat berarti. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, semua di sini keren. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah ketemu saya lagi. Oke, tidak ada pertanyaan? Nah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.